La 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 la. Laju laju perahu laju. Jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Laju sekali ke Surabaya. Balenong di pinggir kali, dengar keroncong, senang sekali. La 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 la. Boleh lupa kain dan baju. Jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Janganlah lupa kepada saya. Keladi dalam almari, yang baik budi yang saya cari. La 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 la. Boleh lupa kain dan baju. Jiwa manis indung disayang. La 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 oh. Janganlah lupa kepada saya. Merpati terbang melayang, cinta sejati selalu terbayang. Kedondong di atas peti, ini keroncong, mohon berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama dengan JCL Jose Joalinge, tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini tema yang JCL usung lain dari kemarin-kemarin. Kali ini adalah tema bila dua seniman berkisah tentang musik dan kota Jakarta di tempo dulu. Dia adalah Enten Tanamal dan Munib Bahasuan. Bahagia rasanya berjumpa dengan sang legenda musik yang berbeda rasa ini. Namun aroma kebersamaan selalu satu rasa dengan memajukan musik Indonesia hingga terkenal dan dikenal sampai dengan kini. Dari obrolan ngalor ngidul bersama dua jagoan musik, Enten Tanamal dan Munib Bahasuan, sekalian JCL diajak berkeliling, menyusuri kota tua peninggalan Belanda dan Eropa, berkeliling ibu kota Jakarta di masa tahun 1950-an. Tidak semegah dan sehebat sekarang ini. Konon cerita dari kedua sang legenda musik Indonesia ini, katanya belum ada gedung-gedung bertingkat, jalan tol, kemacetan, dan pastinya penghuninya tidak sepadat sekarang ini. Mereka juga menggambarkan bahwa kota Jakarta di masa itu hanya ada terbatas di Duku Atas sampai dengan Pasar Rumput. Baru pada tahun 1960 sudah ada pembangunan jalan bypass dari Penas sampai dengan Tanjung Priuk dibangun oleh pemerintah Amerika atas kompensasi dilepasnya Alan Pope. Alan Pope sendiri adalah seorang penerbang Amerika yang menembaki istana, di mana saat itu masih bergejolak pemberontakan serentak sampai ke daerah-daerah DITI, Permesta, Kahar Musakar, dan lain sebagainya. Tak kalah meriahnya adalah membicarakan tempat-tempat maksiat seperti Kramat Tunggak di Tanjung Priuk, Planet Senen, termasuk tempat pelacuran besar di masa itu. Ada juga nama-nama tempat lainnya seperti Kota Paris di Tanah Tinggi, Bongkaran di Tanah Abang, Gang Hober di Petojo, Los Jahit di Pasar Senen,
Kalijodo termasuk pelesiran yang tidak dianggap di masa itu. Dan uniknya lagi, masing-masing tempat pelacuran ini punya pangsa pasar tersendiri memikat para hidung belang. Semisal Keramat Tunggak banyak disinggahi para pelaut yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priuk. Para pelaut biasanya bila ingin melepas hajat, terlebih dahulu melego barang-barang di Pasar Ular Koja di masa itu. Begitu pula Gang Hober termasuk pelacuran resmi di masa itu. Para seniman menjajaki para wanita malam di los jahit yang sudah disulap menjadi los yang terbentang kain mengitari bilik-bilik dengan harga 5 perak atau 10 perak. Sudah mereka kenikmatan sesaat di atas kotak kayu beralas tikar, di mana di dalamnya berisi simpanan mesin jahit bila siang hari. Bila pagi hari sampai menjelang maghrib, tempat ini menjadi kumpulan para tukang jahit. Kemudian kembali kisah ini berputar ke soal geng anak-anak muda yang menguasai wilayah-wilayah di Jakarta di masa lalu. Dikisahkan sangat gamblang oleh Enteng Tanamal. Enteng Tanamal sendiri saat itu masih berusia 12 tahun. Sudah bergabung di geng Almo. Almo artinya Ambon lapar makan orang. Daerah kekuasaan geng Almo sendiri sekitar Senen, Menteng, Megaria, dan para Ambon-Ambon ini domisili di Jalan Kiwi, Gedung Stopia di mana dulunya sekolah Bung Karno. Sementara di luar sana, tiap kawasan wilayah dikuasai sekelompok pemuda-pemuda geng seperti Yapto bercokol di Siliwangi, daerah kekuasaannya Lapangan Banteng sampai dengan Pintu Air. Sementara Risat, suku Manado mempunyai geng bernama Santana dan wilayah kekuasaannya sekitar Pasar Rumput. Sementara Timbang berasal dari suku Betawi mempunyai kekuasaan daerah Jatinegara, Kampung Melayu. Di masa itu ada juga bernama geng Marabunta diketuai oleh Mat Bandot, daerah kekuasaannya Galur dan Tanah Tinggi. Sedangkan geng Kobra diketuai oleh Kapten Sapei, menguasai daerah Kepuh. Biasanya para geng ini selalu menekan pamor para bos geng bila terjadi perselisihan antara geng. Nama Yapto tiba-tiba mencuat dan disegani di masanya karena menembak mati salah satu anak geng Salemba bernama Donald. Enteng Tanamal menambahkan kisahnya bahwa saat Belanda meninggalkan Batavia, seluruh antek-anteknya terdiri dari suku Ambon Manado tidak berani menempati rumah-rumah besar peninggalan yang bertebaran di daerah Menteng, Kota, Jatinegara, Keramat, Petojo, dan lain-lain. Rumah-rumah besar tersebut banyak menjadi kosong dan para antek-anteknya ini takut menempati karena para pemuda Batavia masih berusaha membunuhnya. Sehingga antek-anteknya bersatu menguasai Salemba dan Kuitang. Kemudian rumah-rumah kosong Belanda ini disebut sebagai Vervondingbouw, akhirnya dihuni oleh para karyawan perusahaan Belanda yang sudah dijadikan sebagai Bank Indonesia seperti NHB, National Handelsbank, menjadi BBD Bank Bumi Daya. Sementara Eskonto menjadi BDN Bank Dagang Negara. Vektor sendiri menjadi Bank Rakyat Indonesia. Karyawannya berhak menempatinya. Mereka juga mengisahkan bahwa di masa itu hanya mengenal hotel Des Indes yang konon sudah ada di masa tahun 1856 hingga pada tahun 1960. Kemudian diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, merubahnya menjadi Hotel Duta Indonesia. Dan baru pada tahun 1970 disulap menjadi Komplek Pertokoan Duta Merlin.
Masih ada lagi satu hotel bernama Prinsenpark terletak di Mangga Besar. Pemilik orang Eropa sudah ada pada tahun 1867. Kini sudah menjadi lokasari. Kemudian Muni Bahasuan menceritakan bahwa masyarakat Batavia di masa itu hanya mengandalkan tempat rekreasi, yaitu Zandvoort atau pantai Cilincing yang disebut sebagai ujung Jakarta, dan kebun binatang saat itu masih di daerah Cikini yang sekarang sudah menjadi Taman Ismail Marzuki. Dan Enten Tanamal menambahkan bahwa satu-satunya bioskop di masa itu bernama Garden Hall Podium. Dan masih bersama dengan Enten Tanamal menambahkan bahwa Pasar Baru dan Dewan Kesenian Jakarta sudah ada di masa itu. Dan kemudian mereka berdua menggambarkan bahwa sepanjang Tanjung Priuk Ancol sejak dahulu sudah dikeramatkan dan termasuk angker karena sering menampakkan Maryam si manis jembatan Ancol. Masih berdua dengan Enten Tanamal Muni Bahasuan menceritakan bahwa di sepanjang jalan Ancol ditumbuhi hutan lebat berpenghuni ratusan monyet hitam yang selalu mengganggu pengendara atau manusia yang melintas di sepanjang jalan itu. Satu-satunya kendaraan yang melintas di masa itu hanya tren melewati rute Pasar Ikan, Kampung Melayu, dan Tanah Abang atau oplet dari mesin Morris, namun baknya terbuat dari kayu. Oplet ini bisa kita lihat sisa-sisa peninggalannya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan, garapan Rano Karno. Masih dituturkan oleh Enten Tanamal maupun Muni Bahasuan bahwa tren peninggalan Belanda ini sempat beroperasi di Jakarta di masanya dan dikendalikan dari kekuatan listrik dengan 3 gerbong. 2 diantaranya untuk penumpang dan 1 gerbong lagi berisi buah-buahan hasil panen masyarakat untuk dijual di pasar-pasar. Sementara kendaraan roda 2 seperti sepeda adalah alat transportasi milik perseorangan. Demikian juga motor dan kendaraan roda 4 sudah ada merek-merek seperti Fiat, BXA, Harley, Triumph, dan Java juga BXA. Di masa itu, lapangan penerbangan masih di Kemayoran dengan pesawat baling-baling jenis pesawat Electral Convair milik Belanda KLM dan kemudian menjadi Garuda. Tahun 1962, Hotel Indonesia bertempat di Jalan MH Tamrin sudah dibangun dan mulai bermunculan Stadion Utama Senayan, TVRI, Kebayoran Baru, Blok M, CSW, dan baru mulai bermunculan gedung-gedung bertingkat. Namun paling mewah saat itu hanya gedung Sarina yang sudah berlantai 4. Bioskop Jakarta Theater sudah ada, bahkan atas jasa Profesor Dr. Roseno membangun jembatan yang menghubungkan gedung Sarina ke Jakarta Theater. Namun di kelak hari, jembatan yang menghubungkan gedung Sarina ke Jakarta Theater rubuh dan tidak ada niat kembali untuk dibangun. Kedua legenda ini masih membicarakan bahwa Masjid Istiqlal ternyata yang menggambar adalah Profesor Dr. Roseno, kemudian dikerjakan oleh Nababan. Kemudian Enten Tanamal menjelaskan kembali bahwa gereja katedral sudah ada sejak zaman Belanda. Oh ya sahabat JCL, kita mengenal seorang Enten Tanamal, gitaris handal yang berjaya di masa itu, berada di Komet dan membawa nama Tanti Yosefa populer lewat Sampai Menutup Mata, diciptakan oleh Muska Wirya. Sejak engkau lepas dari pelukanku, hati gelisah selalu.
Mengapa terjadi saat perpisahan pergi dan takkan kembali? Aku coba jua untuk melupakan semua kenangan silam yang penuh dengan hayal dan impian, kini telah musnah sudah. Ku tahu pasti cintaku yang murni telah ku berikan padamu. Tak mungkin lagi dapat ku alihkan hatiku kepada yang lain. Entah bagaimana kelak kan jadinya hidup tanpa kasih mesra. Sementara Muni Bahasuan semua orang mengenalnya lewat bunga nirwana yang diciptakannya. Aduhai bunga, bunga nirwana, tempatmu jauh di alam hayal. Rupamu indah, tak terlukiskan. Engkau tak mudah tercapai tangan. Engkaulah bunga milik dewa dewi. Aku hanya insan biasa. Sahabat JCL, sekian dulu jumpa kita bersama dengan Jose Joalinge. Dan tentunya masih bersambung di edisi kedua bila dua seniman berkisah tentang musik dan kota Jakarta di masa tempo dulu. Saya JCL mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan tiada tara. Bilalah kita ya Tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuan paling ternama. Siapa saya ya Tuan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna.